Katana, pedang tradisional Jepang, adalah simbol dari keindahan, kekuatan, dan presisi. Katana tidak hanya menjadi sekedar senjata, namun ini adalah karya seni yang mewakili tradisi, keterampilan, dan filosofi yang diwariskan selama berabad-abad. Pembuatan katana secara tradisional melibatkan perpaduan antara sains, seni, dan ketekunan yang luar biasa. Dimulai dari pemilihan bahan hingga detail akhir, setiap tahapan adalah bukti dedikasi para pengrajin atau tosho yang bekerja dengan penuh kehati-hatian untuk menciptakan pedang yang tak hanya tajam, tetapi juga memiliki jiwa. Dalam video ini, Rekayasa Produksi akan mengajak kalian untuk menyaksikan produk pembuatan katana secara tradisional di Jepang. Tahap demi tahap, seperti yang dilakukan oleh para pengrajin selama ratusan tahun. Pembuatan katana dimulai dari bahan utamanya, yaitu baja khusus bernama tamahagane. Baja ini dibuat dari pasir besi yang dilelehkan dalam tungku besar tradisional bernama tatara pada suhu sekitar 1200 hingga 1500 derajat Celcius. Tungku ini biasanya dikelola oleh beberapa pengrajin yang bekerja selama 72 jam untuk menghasilkan baja dengan kandungan karbon yang ideal. Tamahagane kemudian dipilih dan dipisahkan berdasarkan kualitasnya, di mana baja berkualitas tinggi akan digunakan untuk bagian bilah, sementara baja yang lebih keras akan menjadi inti pedang. Sebelum baja dipanaskan, pengrajin mempersiapkan tungku tradisional yang disebut dengan forge, sebuah perapian yang terbuat dari bata tahan panas dan dirancang khusus untuk mempertahankan suhu tinggi yang stabil. Tungku ini menggunakan arang kayu berkualitas tinggi sebagai bahan bakar, karena arang tersebut mampu menghasilkan panas hingga 800 hingga 1200 derajat Celcius tanpa menghasilkan terlalu banyak residu. Pengrajin dengan hati-hati menyalakan dan menjaga api tungku, memastikan bahwa suhu merata di seluruh area pembakaran sehingga baja dapat dipanaskan secara konsisten. Setelah tungku siap, pengrajin mulai menyusun baja tamahagane yang telah dipilih sebelumnya berdasarkan kualitasnya. Baja berkualitas tinggi dengan kandungan karbon lebih rendah akan menjadi lapisan luar yang akan memberikan fleksibilitas. Sementara itu, baja keras dengan kandungan karbon lebih tinggi digunakan sebagai inti untuk memberikan kekuatan dan ketajaman. Potongan baja ini ditata secara strategis di atas tongkat besi atau baja yang berfungsi sebagai rangka. Kemudian direkatkan dengan menambahkan bahan perekat alami dari abu kayu. Baja yang disusun ini kemudian dipanaskan di dalam tungku hingga mencapai warna merah menyala, menandakan bahwa suhu telah mencapai kisaran optimal. Saat baja cukup panas,
pengrajin memulai proses pelipatan. Dengan palu besar, baja dipukul untuk menyatukan lapisan-lapisan baja yang berbeda, menghilangkan kotoran, dan menciptakan serat yang seragam pada bilah. Proses ini diulangi hingga 15 kali, menghasilkan ribuan lapisan baja yang memberikan katana pola serat khas yang disebut dengan hada. Setiap pukulan palu dilakukan dengan presisi dan ritme yang ditentukan oleh pengrajin utama. Sementara 2 atau 3 pengrajin lainnya membantu menjaga suhu baja dan memastikan bahwa lipatan dilakukan dengan sempurna. Proses penempaan ini tidak hanya membuat baja lebih kuat dan tahan lama, tetapi juga menciptakan pola unik yang menjadi tanda tangan visual dari setiap bilah katana. Lipatan baja ini adalah awal dari keindahan teknis yang akan terus berkembang di tahap berikutnya. Setelah baja selesai ditempa, pengrajin membentuk bilah menggunakan palu dan alat tradisional lainnya. Bilah dibentuk sesuai dengan desain katana, dengan kurva khas yang diperoleh dari teknik pemanasan dan pendinginan yang tepat. Proses ini membutuhkan kontrol suhu yang presisi untuk memastikan bilah tidak rapuh. Tahapan paling kritis dalam pembuatan katana adalah proses pengerasan bilah atau yakiire. Sebelum bilah dipanaskan, permukaannya dilapisi dengan campuran tanah liat, abu, dan serbuk karbon. Campuran ini dioleskan dengan pola tertentu untuk menciptakan hamon, pola unik yang terbentuk di sepanjang bilah saat proses pendinginan. Bilah kemudian dimasukkan ke dalam tungku dan dipanaskan hingga sekitar 750 derajat Celcius. Dan langsung didinginkan dalam air. Proses ini menghasilkan perbedaan struktur antara bagian tepi bilah yang keras dan bagian belakang yang lebih lentur, menciptakan keseimbangan sempurna antara kekuatan dan fleksibilitas. Sebelum bilah katana masuk ke tahap pengasahan, para pengrajin melakukan proses pengukiran tulisan pada bagian gagang bilah yang disebut dengan nakago. Nakago adalah bagian logam yang menancap ke dalam pegangan yang berfungsi sebagai fondasi struktural, sekaligus area untuk mencantumkan tanda tangan atau cap identitas pembuat. Dengan menggunakan pahat kecil tradisional yang disebut tagane, pengrajin dengan hati-hati mengukir tulisan Jepang seperti nama pembuat pedang atau mei atau tahun pembuatan. Proses ini dilakukan dengan sangat teliti karena tulisan tersebut tidak hanya memiliki fungsi estetika, tetapi juga sebagai tanda keaslian dan kualitas dari pedang tersebut.
Bagi para kolektor dan ahli pedang, tulisan pada nakago sering menjadi cara untuk mengenali asal-usul dan sejarah sebuah katana. Pengukiran ini tidak sembarangan, melainkan dilakukan dengan panduan yang digambar lebih dahulu menggunakan tinta alami untuk memastikan tata letak dan ukuran yang sesuai. Berlanjut ke proses berikutnya, pengrajin khusus yang disebut dengan togishi akan memulai proses pengasahan. Pengasahan katana bisa memakan waktu hingga beberapa minggu, tergantung pada ukuran dan detail bilah. Pengasahan ini menggunakan berbagai batu asah dengan tingkat kekasaran yang berbeda untuk menghasilkan bilah yang tajam dengan permukaan yang sangat halus. Pada tahapan ini, pola hada dan hamon akan terlihat jelas, memberikan karakter visual yang unik pada setiap pedang. Tahapan terakhir adalah pembuatan pegangan atau shuka. Pegangan biasanya terbuat dari kayu yang dilapisi kulit ikan pari dengan lilitan kain sutra untuk meningkatkan genggaman. Sarung atau saya juga dibuat secara khusus agar sesuai dengan bilah. Setelah semua bagian selesai, pedang dirakit dengan presisi, memastikan keseimbangan dan estetika yang terpenuhi. Keunggulan katana tidak hanya terletak pada tampilannya, tetapi juga pada performanya. Proses pengerjaan tradisional, terutama pelipatan baja dan pengerasan dengan yakiire, memberikan katana kombinasi kekuatan, ketajaman, dan fleksibilitas yang sulit ditandingi. Pola hamon yang unik di setiap pedang juga mencerminkan kepribadian dan keterampilan pengrajinnya, menjadikan setiap katana sebagai karya seni yang tak ternilai. Ketel air sebagai salah satu alat yang berfungsi untuk mendidihkan air ketika kita ingin menyeduh teh atau kopi. Biasanya memiliki harga terjangkau dan juga tidak akan mengubah rasa terhadap minuman yang kita seduh. Namun ternyata di Jepang ada ketel besi spesial yang disebut dengan Tetsubin yang biasa digunakan untuk menyeduh teh. Ketel besi Tetsubin memiliki kemampuan untuk memurnikan air dengan menghilangkan klorin dan menambahkan ion besi ke dalam air yang direbus. Air yang dimurnikan ini memberikan rasa yang lebih halus dan kaya pada teh, sehingga meningkatkan pengalaman minum teh. Bagi pecinta teh, ketel ini bukan sekedar alat, tetapi juga sarana untuk mencapai kenikmatan teh yang sempurna. Keistimewaan ini membuat Tetsubin memiliki harga yang mahal dibanding ketel lain pada umumnya. Selain karena dapat memurnikan air, ketel Tetsubin juga memiliki nilai estetik yang tinggi. Desainnya yang elegan dan dekorasi yang indah membuatnya tidak hanya berguna, tetapi juga menjadi karya seni. Proses pembuatan Tetsubin melibatkan lebih dari 60 langkah, mulai dari pembuatan cetakan, pengecoran besi, hingga tahapan akhir pewarnaan dan pemolesan.
Setiap tahapan memerlukan ketelitian dan keahlian khusus untuk menghasilkan ketel yang berkualitas tinggi. Secara keseluruhan, harga mahal Tetsubin Jepang mencerminkan kualitas luar biasa, keunikan fungsi, nilai estetika, dan pentingnya dalam budaya minum teh Jepang. Pada video kali ini, Rekayasa Produksi akan mengajak kalian untuk melihat tahapan proses pembuatan ketel besi cor Tetsubin Jepang yang terkenal. Produksi ketel besi cor membutuhkan keterampilan dan pengalaman. Dalam metode produksi tradisional, proses pembuatannya dibutuhkan 3 pengrajin yang bekerja sama sebagai tim. Dan terdapat 68 langkah dalam proses produksi. Namun pada video kali ini kita akan membahas langkah-langkah besarnya saja dan menghilangkan langkah kecil dalam tahapan proses pembuatan Tetsubin. Proses awal pembuatan Tetsubin dimulai dari sketsa berukuran sebenarnya dari ketel. Setelah desain disetujui, langkah berikutnya adalah pembuatan cetakan. Lumpur dan tanah liat dicampur dan dituangkan ke dalam cetakan yang disebut dengan shanegata menggunakan alat yang disebut dengan wushe. Shanegata diputar untuk membuat cetakan ketel. Sebelum cetakan ketel kering sepenuhnya, pekerja akan memberikan ornamen hiasan dengan menekan pola di permukaannya. Titik-titik yang tertekan ini akan menjadi titik ornamen yang timbul pada ketel besi. Penekanan dekorasi adalah langkah yang memerlukan tingkat penguasaan tertinggi. Cetakan akan dikeringkan dan dibakar pada suhu sekitar 900 derajat Celcius. Waktu yang dibutuhkan tergantung pada ukuran dan bentuk cetakan. Proses pembakaran cetakan adalah teknik yang paling khas dalam produksi ketel besi cor tradisional. Terdapat 2 cetakan luar yang digunakan, yang terdiri dari cetakan atas dan cetakan bawah, serta cetakan dalam yang disebut dengan nakago. Pertama, cetakan atas ditempatkan secara horizontal. Kemudian, nakago ditempatkan di dalamnya. Akhirnya, cetakan bawah ditempatkan untuk menutup nakago. Ketebalan ketel ditentukan oleh jumlah ruang antara cetakan luar dan nakago. Setelah semua cetakan dalam dan luar dipasang, akhirnya kita akan melihat proses pengecoran. Proses pengecoran dimulai dengan pelelehan besi dalam tungku pada suhu sekitar 1400 derajat Celcius hingga 1500 derajat Celcius. Dengan sendok yang disebut dengan yukumi, besi cair akan dituangkan ke dalam cetakan. Besi cair ini juga disebut dengan yu atau air panas. Untuk mengetahui suhu ideal dan tekstur besi cair yang digunakan, hanya ditentukan pada pengalaman pengrajin.
Ketika besi telah dingin dan mengeras, ketel dikeluarkan dari cetakan. Ini adalah momen yang menegangkan bagi pengrajin ketika kualitas karyanya akan terungkap. Setelah besi ini mendingin sempurna, pasir akan dikeluarkan dari cetakan, seperti halnya bur yang dibuat selama pengecoran. Langkah berikutnya adalah pembakaran ketel, yaitu prosedur unik dalam pembuatan ketel cor untuk menciptakan perlindungan karat. Proses ini dilakukan dengan menciptakan lapisan oksidasi di permukaan dalam ketel, sehingga karat dapat dicegah. Setelah permukaan ketel dibersihkan dan diperbaiki, selanjutnya adalah proses pemberian warna. Pewarnaan adalah langkah penting yang menambahkan sentuhan akhir pada desain ketel. Pertama, ketel dipanaskan hingga sekitar 250 derajat Celcius. Kemudian, furnace diterapkan menggunakan kuas kugo. Selanjutnya, larutan dari karat besi, cuka, dan teh hijau yang direbus dioleskan sembari tetap memanaskan ketel pada suhu antara 100 hingga 150 derajat Celcius. Proses ini diakhiri dengan ketel dipoles dengan kain. Pegangan ketel dibuat oleh pandai besi yang mengkhususkan diri dalam pembuatan pegangan. Terdapat dua jenis pegangan yang biasa digunakan pada tetsubin, yaitu mukuzuru dan fukurozuru. Fukurozuru adalah pegangan berlubang yang mencegah kondisi panas dengan menyediakan saluran dalam. Sementara mukuzuru dibuat dengan menempa kedua ujung batang besi untuk meregangkannya. Metode ini cocok untuk membuat pegangan dengan desain unik. Setelah ketel besi dipoles dan diperiksa dengan cermat, pekerja selanjutnya akan memasang pegangan untuk menyelesaikan proses produksi. Dengan mengamati desain tetsubin, kalian akan dapat merasakan perbedaan halus antara setiap desain ketel dan kehangatan karya tangan dari para seniman ini. Setiap ketel besi cor dibuat dengan sangat hati-hati oleh pengrajin yang di dalamnya hidup semangat dan keterampilan tradisional. Ketel besi cor handmade Jepang adalah perwujudan tradisi dan kerajinan yang luar biasa. Kembang api telah menjadi bagian tak terpisahkan dari berbagai perayaan di seluruh dunia.
Dari festival musim panas, perayaan tahun baru, hingga acara-acara khusus, pertunjukan kembang api selalu menjadi daya tarik utama yang menerangi langit malam dengan warna-warna yang spektakuler. Di Jepang, tradisi pembuatan kembang api telah berlangsung selama berabad-abad dengan metode yang diwariskan dari generasi ke generasi. Salah satu produsen yang masih mempertahankan metode tradisional adalah Morikami Enka, sebuah pabrik kecil yang tetap setia pada proses pembuatan manual yang presisi dan penuh keterampilan. Meskipun industri modern telah menghadirkan teknologi canggih dalam produksi kembang api, metode tradisional tetap bertahan karena keindahan dan keunikannya yang sulit ditandingi. Dalam video ini, rekayasa produksi akan melihat lebih dekat bagaimana para pengrajin di Jepang meramu bahan peledak, membentuk bola kembang api, mengeringkannya hingga menyusun menjadi pertunjukan spektakuler di langit malam. Proses pembuatan kembang api tradisional dimulai dengan pemilihan bahan baku utama, yaitu mesiu dan serbuk logam. Mesiu ini terdiri dari campuran serbuk arang, belerang, dan kalium nitrat yang menjadi sumber daya ledak utama. Untuk menciptakan warna-warna yang berbeda saat kembang api meledak, para pengrajin menambahkan berbagai senyawa kimia ke dalam campuran ini. Misalnya, strontium menghasilkan warna merah, barium menciptakan warna hijau, sementara tembaga menghasilkan warna biru. Semua bahan ini ditimbang dan dicampur secara manual dengan perhitungan yang sangat presisi, karena kesalahan sedikit saja dapat mempengaruhi hasil akhir kembang api. Setelah bahan-bahan siap, proses peracikan dilakukan dengan sangat hati-hati. Pekerja akan menggunakan pakaian khusus dan termasuk menggunakan masker. Bahan-bahan yang sudah ditimbang ini dicampurkan secara merata. Baru kemudian diikat dengan air untuk membuat campuran menjadi pasta yang mudah dibentuk menjadi butiran-butiran kecil. Bola-bola kecil ini kemudian dilapisi dengan bahan peledak cair berulang kali pada mesin pelapis ini. Setelah bola-bola kecil kembang api ini terbentuk sempurna, pekerja akan mengeringkannya di bawah sinar matahari dengan pengawasan yang ketat untuk memastikan tidak terbakar karena panas berlebih atau percikan api yang mungkin terjadi. Bola-bola ini akan digunakan dan disusun menjadi inti bola kembang api. Pada musim panas, bola kembang api ini dapat mengering dalam beberapa hari. Sementara di musim dingin, proses ini bisa memakan waktu lebih lama. Pengeringan yang sempurna sangat penting karena bola yang masih terlalu lembab dapat menghambat penyalaan dan ledakan saat digunakan. Selanjutnya,
pekerja akan menyusun bola-bola misiu dan bola pewarna ke dalam cetakan berbentuk bola kecil yang nantinya menjadi inti kembang api. Semakin besar diameter ledakan, cetakan bola kembang api ini juga akan semakin besar. Cetakan cangkang kembang api ini biasanya terbuat dari kertas atau bahan lain yang mudah terbakar. Fungsinya adalah untuk melindungi komponen internal dan memberikan bentuk bola kembang api yang sempurna. Di bagian tengah berisi dengan seed, yaitu bubuk mesiu murni yang memicu ledakan awal dan menyebarkan bintang-bintang. Sementara pada bagian pinggir diisi dengan bintang-bintang atau hoshi yang akan menghasilkan warna dan efek visual kembang api yang kita kenal. Semua elemen ini disusun dalam pola tertentu di sekitar inti untuk menciptakan bentuk dan efek yang diinginkan. Setelah campuran mesiu dan pewarna dimasukkan ke dalam cetakan berbentuk bola kecil yang menjadi inti dari kembang api, bola ini kemudian ditutup dan direkatkan. Selanjutnya, bola ini akan dilapisi dengan beberapa lapis kertas khusus yang telah direndam dalam larutan perekat alami. Proses pelapisan ini dilakukan berulang kali hingga bola mencapai ukuran yang diinginkan. Teknik ini memastikan bahwa kembang api dapat meledak secara merata dan menciptakan pola yang simetris di langit. Pola ini kemudian dijemur kembali di bawah sinar matahari untuk menghilangkan kelembaban dari lem yang digunakan dalam proses penyegelan cangkang kembang api. Setelah bola-bola kembang api benar-benar kering, tahapan selanjutnya adalah menyusunnya menjadi unit kembang api yang siap digunakan. Para pengrajin akan menata bola-bola ini dengan pola tertentu di dalam tabung peluncur. Penyusunan ini menentukan bentuk dan pola ledakan kembang api di langit. Beberapa pola klasik yang sering digunakan dalam festival di Jepang termasuk bentuk bunga krisan, lingkaran, dan bintang. Penyusunan ini harus dilakukan sangat teliti agar setiap bagian dapat meledak pada waktu yang tepat dan menghasilkan pertunjukan cahaya yang menakjubkan. Sebelum kembang api dikirim ke pelanggan atau digunakan dalam festival, tahap terakhir adalah pengambilan sampel dan pengujian untuk pengecekan kualitas. Setiap unit kembang api diperiksa untuk memastikan tidak ada cacat atau ketidaksempurnaan yang dapat mengganggu pertunjukan. Setelah lolos uji kualitas, kembang api dikemas dengan hati-hati untuk mencegah kerusakan selama pengiriman. Dari sini, kembang api siap untuk menghiasi langit malam dalam berbagai perayaan, memberikan keindahan yang telah dinikmati oleh masyarakat Jepang selama ratusan tahun. Di Jepang, memasak bukan sekedar tentang teknik atau bahan, tetapi juga tentang bagaimana setiap unsur diolah dengan kesempurnaan. Salah satu elemen yang menjadi rahasia di balik kelezatan hidangan Jepang adalah penggunaan kishu pincotan, yaitu arang putih berkualitas tinggi yang berasal dari prefektur Wakayama.
dibuat dengan metode tradisional yang telah diwariskan selama lebih dari 3 abad. Pincotan terkenal karena kemampuannya menghasilkan panas yang stabil dan bersih, tanpa mengeluarkan asap atau bau yang mengganggu. Restoran kelas atas di Jepang, terutama yang menyajikan yakitori dan unagi, sangat mengandalkan pincotan untuk menciptakan cita rasa otentik. Namun, bagaimana sebenarnya arang kayu yang disebut spesial ini dibuat? Dalam video ini, rekayasa produksi akan menelusuri prosesnya dari awal hingga siap digunakan di dapur para koki profesional. Pembuatan pincotan dimulai dengan pemilihan kayu yang tepat. Produsen arang tradisional di Kishu menggunakan kayu ubamegashi, sejenis kayu eks khas Jepang yang memiliki serat padat dan kandungan karbon tinggi. Kayu ini dipilih karena strukturnya yang kokoh, menghasilkan arang yang tahan lama, dan mampu menyimpan panas dalam waktu yang lebih lama. Setelah pohon yang tepat dipilih, kayu ini ditebang dengan hati-hati, memastikan keseimbangan ekosistem tetap terjaga. Setelah ditebang, kayu-kayu ini tidak langsung dibawa ke truk. Karena medan yang sulit di Pegunungan Kishu, para pengrajin menggunakan sistem transportasi kabel khusus yang memungkinkan kayu diangkut dari ketinggian menuju rumah produksi dengan lebih cepat dan efisien. Setibanya di lokasi produksi, batang kayu kemudian dipotong menjadi ukuran yang sesuai untuk proses pembakaran. Kayu yang telah dipotong dimasukkan ke dalam tungku besar yang disebut dengan kamado, yang dibuat dari tanah liat khusus untuk mempertahankan suhu tinggi. Pembakaran berlangsung dalam 2 tahap utama. Pada tahap pertama, kayu ditata di dalam tungku kemudian dibakar secara perlahan dalam kondisi minim oksigen selama sekitar 10 hingga 14 jam. Proses ini memungkinkan kayu kehilangan kelembabannya dan berubah menjadi arang. Setelah tahap pertama selesai, tungku mulai dibuka sedikit untuk memasukkan lebih banyak oksigen masuk dan meningkatkan suhu di dalam tungku hingga sekitar 1000 derajat Celcius. Inilah yang memberikan pincotan warna putih khasnya dan tekstur yang lebih padat dibanding arang biasa. Setelah pembakaran selesai, arang yang masih membara dikeluarkan dari tungku. Dan langsung didinginkan dengan cara ditutupi abu dan tanah.
Proses ini mencegah arang pecah sekaligus mempertahankan kualitasnya. Setelah cukup dingin, pincotan dibersihkan dari sisa abu dan dipilih berdasarkan ukuran dan kualitasnya. Setelah melalui seleksi ketat, arang ini kemudian dikemas dalam karton dan siap dikirim ke berbagai restoran di Jepang. Restoran-restoran yang menggunakan pincotan memahami bahwa arang ini bukan sekedar bahan bakar, tetapi bagian penting dari seni memasak yang memberikan rasa autentik pada hidangan. Koki profesional menggunakan pincotan karena kemampuannya dalam menghasilkan panas yang merata dan stabil tanpa asap berlebih. Memastikan setiap potongan daging atau ikan yang dipanggang memiliki rasa yang murni. Dengan bantuan teknologi percetakan masa kini, proses pembuatan kertas dari bubur kayu dapat menghasilkan ribuan lembar hanya dalam hitungan menit. Mesin-mesin industri memungkinkan produksi massal yang efisien, murah, dan seragam. Namun di balik kemajuan ini, banyak teknik pembuatan kertas tradisional yang perlahan menghilang, terkikis oleh zaman. Meski demikian, di Jepang, satu tradisi tetap bertahan dan menolak untuk punah, yaitu pembuatan kertas washi secara manual. Tidak seperti kertas biasa, washi dibuat dari serat tanaman seperti kozo atau gampi, yang menghasilkan lembaran kertas yang ringan namun luar biasa kuat. Bahkan beberapa dokumen washi dari abad ke-8 masih bertahan hingga hari ini, tanpa rapuh atau pudar. Kertas ini tidak hanya tahan terhadap waktu, tetapi juga fleksibel dalam penggunaannya. Mulai dari media lukis ukiyo-e dan kaligrafi, hingga pelapis pintu shoji, dan bahan restorasi karya seni dunia, washi tetap relevan dalam berbagai aplikasi modern. Lebih dari sekedar bahan tulis, washi adalah hasil dari filosofi,
ketekunan, dan keharmonisan antara manusia dan alam. Dalam video kali ini, Rekayasa Produksi akan mengajak kalian menyusuri proses panjang dan penuh presisi di balik satu lembar kertas washi. Kita akan masuk ke dunia pengrajin di Enchanted, mengikuti setiap tahapannya, dari pemanenan serat alam hingga menjadi kertas yang tak lekang oleh waktu. Kertas washi tidak dibuat dari pohon biasa. Bahan utamanya berasal dari kulit dalam pohon kozo, yaitu mulberry Jepang, Mitsumata, atau Gampi. Di Enchanted, kozo lebih umum digunakan karena seratnya yang panjang, kuat, dan lentur. Pemanenan biasanya dilakukan di musim dingin saat getah tanaman menurun dan kulit lebih mudah dikupas tanpa merusak serat. Cabang-cabang mudah dipotong dengan alat tajam, lalu diikat dan dibawa ke area pemrosesan awal. Setelah dikumpulkan, batang kozo direbus sebentar untuk melunakkan kulit luarnya. Kulit dikupas secara manual menggunakan pisau bambu atau logam, menghasilkan 3 lapisan kulit, yaitu kulit luar berwarna coklat, kulit tengah, dan kulit dalam yang berwarna putih gading. Hanya kulit dalam yang disebut dengan Shirakawa yang digunakan untuk washi berkualitas tinggi. Kulit ini kemudian direndam dalam air bersih untuk memudahkan proses berikutnya. Kulit Shirakawa yang telah direndam lalu direbus kembali dalam larutan alkali ringan, biasanya menggunakan abu kayu atau larutan soda alami. Perebusan berlangsung sekitar 2 jam dan bertujuan untuk melarutkan zat lignin serta kotoran alami yang mengikat serat. Setelah selesai, kulit dibilas dalam air mengalir selama beberapa jam hingga bersih dari sisa larutan kimia. Setelah dibilas, serat-serat putih dikumpulkan di dalam bak dangkal dan disortir secara manual. Para pengrajin dengan sabar memungut sisa bintik hitam, akar serat kasar, dan partikel asing lainnya. Proses ini disebut dengan chiritori dan bisa memakan waktu berjam-jam untuk hanya beberapa kilogram serat. Disinilah peran mata terlatih dan kesabaran memainkan peran penting. Sebab sedikit saja kotoran bisa merusak hasil akhir kertasnya. Serat bersih kemudian dihancurkan menggunakan alat kayu tradisional yang disebut dengan uchihiki. Atau dalam beberapa studio digunakan pemukul bambu. Tujuannya adalah untuk memisahkan dan melunakkan serat tanpa memutusnya. Air ditambahkan selama proses ini agar serat tidak saling menempel.
Hasil akhirnya adalah massa lembut menyerupai bubur yang disebut dengan pulp. Berikutnya, pulp yang telah siap dicampur dengan air bersih dalam bak besar. Lalu ditambahkan bahan khusus bernama neri yang berasal dari akar tanaman Tororo aoi. Neri berfungsi sebagai agen pengental alami, membuat campuran serat menggantung merata dalam air dan tidak langsung mengendap. Inilah yang memungkinkan pengrajin menyendok dan menyebarkan serat dengan rata saat mencetak kertas. Dengan keahlian yang diturunkan dari generasi ke generasi, pengrajin menggunakan alat saringan bambu yang disebut dengan sugeta. Mereka mencelupkan sugeta ke dalam bak pulp, lalu mengayunkannya maju mundur dan menyamping dalam gerakan yang khas, hingga serat menyebar merata dan saling mengikat secara alami. Setiap lembar dicetak satu persatu dan ditumpuk di atas papan datar, dipisahkan oleh lembaran tipis lainnya. Setelah lembaran cukup menumpuk, tumpukan wasi dipres perlahan untuk mengeluarkan kelebihan air. Kemudian, setiap lembaran dipindahkan satu persatu ke papan kayu besar dan direkatkan dengan tangan. Papan ini lalu dijemur di bawah sinar matahari atau dikeringkan dalam ruangan hangat. Proses ini bisa memakan waktu hingga 1 hari penuh tergantung suhu dan kelembaban. Kertas wasi yang sudah kering dilepaskan perlahan dari papan. Kemudian disortir berdasarkan ketebalan, warna, dan teksturnya. Lembaran yang tidak sempurna disisihkan. Beberapa jenis wasi mungkin dipoles dengan kerang atau batu halus untuk mendapatkan permukaan yang licin. Pada tahapan ini, kertas bisa juga dicetak, diberi pola, atau dijadikan dasar karya seni. Kini, kertas wasi siap digunakan, baik untuk kaligrafi Jepang dengan tinta shumi atau sebagai pelapis pintu shoji, dan juga sebagai media cetak ukiyo-e atau bahkan untuk pemulihan dokumen kuno. Beberapa pengrajin bahkan mensuplai wasi ke museum dan konservator seni di seluruh dunia. Kertas wasi digunakan untuk mencetak ukiyo-e, sebuah bentuk seni grafis klasik Jepang yang merekam kehidupan alam dan keindahan Edo dalam bentuk gambar abadi. Dalam dunia yang serba cepat dan instan, wasi adalah bentuk perlawanan yang halus namun tegas. Ia mewakili filosofi Jepang tentang monozukuri, kerajinan tangan yang lahir dari ketekunan, rasa hormat terhadap alam, dan pemahaman mendalam terhadap bahan. Di balik setiap lembarannya terdapat cerita, ada tangan, dan ada jiwa di dalamnya. Menjaga warisan seperti washi bukanlah tanggung jawab satu orang atau satu generasi saja. Ini adalah bentuk usaha bersama antara pengrajin, masyarakat, dan pemerintah yang bersatu dalam kesepakatan untuk melestarikan nilai budaya. Dukungan melalui regulasi, pendidikan, dan pengakuan resmi menjadi pondasi penting agar tradisi ini tidak sekedar dikenang,
tetapi juga terus hidup dan relevan di masa depan.